bahasa Mandailing. Kalau kita baca naskah-naskah sastra lama yang terbit ya katakanlah sebelum merdeka, yang terbit tahun-tahun 1925-an, saya yakin kalau diberikan kepada generasi sekarang itu hanya 30% bisa memahami isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara. Satu kata pedomang pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan MD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Mandailing, Natal. Pagi Madinah pagi selama 1,5 jam ke depan hingga formasi pukul 11.30 kita kembali bersua di program talk show paling eksklusif di Radio Start FM di ruang paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap berita di balik berita. Sahabat Start FM, di studio kali ini pada edisi ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita. Gak apa-apa Pak, kita diskresi dulu karena kita memang di studio. Dibuka aja dulu maskernya. Saya takut nanti kalau pakai masker mana Pak Askolani gitu nanti kan. Baik, sahabat Start FM, di studio telah hadir narasumber kita. Kita akan mengulik perjalanan karir beliau. Ini siapa dia? Sahabat Start FM, seorang budayawan ya. Budaya merupakan satu hal yang melekat dan menjadi karakter suatu suku, daerah dan bahkan suatu bangsa. Selain itu, kekayaan budaya tak jarang menjadi satu kemasan wisata yang mengundang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara atau regional gitu. Penguatan budaya dan kearifan lokal yang baik akan mendatangkan pundi-pundi rupiah atau mendatangkan pendapatan di daerahnya yang menjadi tujuan wisata dan karakter budayanya. Kemudian diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, UMKM dan segalanya itu memang berdampak luas pada masyarakat sekitarnya. Namun nyatanya dalam praktek kehidupan, orang-orang yang mengabdikan diri dalam pengembangan budaya, terlebih budaya lokal, justru terpinggirkan. Meski demikian, selalu saja ada yang berupaya untuk memperjuangkan budaya dan kearifan lokal itu dengan berbagai alasan. Nah, di ruang paslah hari ini menghadirkan salah satu penggiat budaya, seni dan kearifan lokal yang juga dikenal sebagai penulis dan budayawan Mandailing. Ada Pak Askolani Nasution. Dalam tema kita berbicara lebih spesifik tentang si Nak Nun. Kalau ingat Nak Nun, aku udah terbayang bagaimana sebenarnya perjalanannya gitu kan. Nak Nun dan kearifan lokal. Assalamualaikum Pak Askolani. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf Pak Askolani, sudah 2 kali Pak. Saya buka kemarin di Facebook, ternyata Ruang Paslah sudah memasuki edisi yang kesekian, sudah lebih dari 1 tahun. Iya. Masih kerasa ya, mudah-mudahan Pak Askolani di studio, kami sita waktunya di sini. Nah, kita akan berbincang-bincang sahabat di Start FM seperti biasa. Bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita Pak Askolani, silakan saja pergunakan line teleponnya di 0812 8888 1026, itu dapat digunakan. WA dan SMS-nya di 0812 9172 1177. Sahabat Start FM, selamat beraktivitas dan Anda dapat mengikuti program ini lewat live streaming kita di www.startfmmadinah.com atau di start 102,126 fmmadinah.com juga, dan juga di laman Facebook kita live streamingnya di laman Facebook Radio Start 102,6 FM Penyambungan. Pak Askolani, dari kacamata Anda yang menggeluti khasanah budaya di Mandailing Natal, apa sih yang Anda temukan dalam menggeluti khasanah budaya ini? Yang ditemukan apa gitu? Dapatkah harta karun gitu? Iya. Jadi apa ya? Sebenarnya kan semua kita yang bekerja di sektor budaya ini tidak untuk mengharapkan
Iya. keuangan. Iya. Tidak seperti itu, tapi semata-mata kepuasan mental, mungkin juga tanggung jawab moral kita sebagai warga masyarakat, bahwa kalau segmen ini tidak kita jamah, itu belum tentu akan ada orang lain yang menjamahnya. Nah, Mandailing Natal belakangan ini dikenal dengan jargon negeri beradat, taat beribadat gitu loh Pak. Gak apa-apa dibuka aja maskernya dulu karena kita dapat diskresi nih ya. Baik, sahabat Istatepem, di Mandailing Natal kedengaran Pak? Ya. Jelas ya, mudah-mudahan ya Pak ya, ini agak banyak gangguan kadang-kadang gitu kan. Baik, Mandailing Natal kan belakangan ini dikenal jargon kita nih, negeri beradat, taat beribadat gitu loh Pak kan. Budaya ini terlebih seni justru redup dan terpinggirkan. Anda merasa itu terpinggirkan, benar nggak Pak sih sebenarnya itu? Atau hanya baper saja yang merasa terpinggirkan gitu? Saya pikir semua daerah sebenarnya semua pelaku budaya di daerah lain sama. Untuk penelitian lapangan budaya itu ya, itu harusnya di Litbang harusnya. Di Litbang. Di situ semua. Termasuk penganggaran kemudian pelaksanaan juga. Termasuk pelaksanaannya. Misalnya kita akan mendokumentasikan naskah-naskah kuno, mendigitalisasi naskah-naskah kuno, itu harus di Litbang. Di Litbang ya. Untuk batik misalnya, kita akan mengembangkan batik, dia harus di Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Karena cantolannya tidak ada di Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan budayanya dia hanya menyangkut ke sekolah, kurikulum, karakter, guru buatan lokal. Sementara segmen budaya itu ada 10 dan tidak mungkin semua di situ. Ada teknologi tradisional. Itu ya. Nah, teknologi tradisional, ada seni tradisional. Seni tradisionalnya banyak. Mulai dari seni musik, seni tari, seni gambar dan seterusnya. Ada lagi ritus ini prosesi. Nah, ini sebenarnya kan ritus, artinya ritualnya. Iya, ritualnya. Ini seremoni kebudayaan itu kan sebenarnya menjanji potensi untuk bisa dijual, diekspor, iya. Gitu kan, diekspor. Iya. Kalau itu siapa yang paling bukan? Harusnya Dinas Pariwisata, karena mereka menjual prosesi. Dinas Pariwisata ya. Di Dinas Pendidikan sebenarnya dia hanya membuat konsepnya saja. Misalnya tortor adalah begini-begini, aturannya begini-begini. Begitu ditampilkan dia di Dinas Pariwisata, sudah menjadi ritual dia. Jadi tidak satu dinas. Oke, baik Pak. Nah, yang merasa terpinggirkan itu contohnya memang banyak yang kita lihat para budayawan, seniman daerah itu yang memang kondisi ekonominya sangat tidak mendukung atau bahkan kesulitan gitu, termasuk almarhum Parlil Lubis itu juga kan seorang legend gitu kan. Ada Kudel Baya juga ya, sepertinya tidak mendapat perhatian dari berbagai pihak karena memang di sini adalah kewajiban dari pemerintah juga. Padahal karya mereka menjadi satu warna dalam hasanah budaya dan seni di Mandailing Natal. Lalu apa yang mendorong Anda sebagai budayawan yang apa sih sebenarnya yang mendorong hingga ikutan dengan hal ini, padahal dari perspektif tidak mampuan ekonomi sudah jelas kita lihat, tapi kenapa padahal kehidupan Anda bisa dibilang jauh lebih baik dan keduanya gitu adalah maksudnya, apalagi Anda adalah seorang ASN, apa yang mendorongnya kenapa konsen sekali terhadap budaya kita ini? Jadi sebenarnya kini kan keprihatinan yang seharusnya menjadi keprihatinan bersama, tapi tidak semua menyadarinya. Ada ancaman yang besar terhadap kebudayaan kita, yang Mandailing. Saya contohkan dulu ya. Kalau mungkin dulu masih ada 10% yang bisa menggunakan aksara tulak-tulak, kalau sekarang mungkin 1% pun tidak ada. Misalnya ya katakanlah dalam 100 penduduk belum tentu ada satu orang yang bisa menuliskan dan membaca aksara tulak-tulak. Itu baru satu sisi. Termasuk saya nih Pak nih. Kurang berkemampuan untuk membaca aksara tulak-tulak itu ya. Bahasa Mandailing, kalau kita baca naskah-naskah sastra lama yang terbit ya katakanlah sebelum merdeka,
yang terbit tahun-tahun 1925-an, kemudian sekarang 2020, berarti itu rentang hampir 1 abad. 1 abad ya? 1 abad. Saya yakin kalau diberikan kepada generasi sekarang, itu hanya 30% bisa memahami isinya. 30%? 30%. Berarti dalam 1 abad kita kehilangan 60% bahasa. Itu baru dalam 1 abad. Ada nggak yang berkepentingan hilang atau tidak hilangnya ini? Seharusnya semua merasa berkepentingan. Karena ini memang ya ancaman yang sangat besar terhadap jadi begini ya. Eksistensi iya, kedaerahan gitu. Aksara tulak-tulak itu di Nusantara ini dari 700 sekian bahasa. Aksara. Ya bahasa, hanya 7 kelompok aksara yang ada. 7 aksara. Aksara yang ada. Dan itu disitulah aksara Mandailing. Kalau ini punah, hilang 1. Iya, saya pikir kan dosa kita bersama yang hidup ini. Tapi kalau aksara Mandailing bagian dari 7 aksara yang ada di Nusantara. Tapi perhatian pemerintah pusat pun terhadap ini seperti apa gitu? Atau memang terabaikan juga? Malah lebih lumayan pemerintah pusat sebenarnya. Lebih lumayan. Misalnya program apa saja? Misalnya di UPT Kementerian di Balai Arkeologi, ya mereka mengumpulkan naskah-naskah kuno, pustaka akhlak yang tertulis di kulit kayu, kemudian mengalih bahasakan. Malah daerah tidak melakukan ini. Mana pernah daerah mengumpulkan ini, mengumpulkan naskah aksara tulak-tulak, mengalih bahasakan, mendokumentasikan, mendigitalisasi misalnya. Ya, tidak pernah itu dibiarkan. Ini kan juga bagian dari bagian dari itu. Dari penyelamatan itu. Penyelamatan dari Renstra misalnya dimasukkan, kemudian itu ada di program. Kenyataannya tidak. Tidak ada di Renstra. Ini berarti perjalanan ini sudah lebih dari 21 tahun misalnya di Mandailing. Sebelumnya di Tapsel tuh? Saya kurang tahu pada waktu itu, ya? Tapi saya pikir kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Gitu. Jadi tidak hanya itu yang membuat lomba-lomba menulis dalam bahasa daerah, itu juga di Balai Bahasa. Di Balai Bahasa ada. Menuliskan cerita rakyat di Balai Bahasa. Ya. Jadi malah lebih kuat perhatiannya di pusat daripada di daerah sendiri. Ya sama dengan William Iskandar sekarang. William Iskandar patungnya dulu dibuat malah bukan di daerah Mandailing. Kita malah tidak pernah berpikir untuk membuat patung William Iskandar. Ya. Jadi banyak hal-hal yang di sini yang kita merasa tidak perlu. Ya. Malah daerah lain yang melakukan. Iya gitu ya. Padahal tokoh sentral pendidikan Mandailing aset luar biasa, tapi daerah tidak memfasilitasi untuk pembuatan. Jangan untuk patung, memperingati hari lahirnya pun tidak pernah kita lakukan, malah di Belanda dilakukan. Di Belanda dilakukan. Di Belanda dilakukan peringatan hari lahir William Iskandar. Di sini tidak ada. Tidak ada ya. Mungkin nggak diperingati di sini karena William Iskandar nggak pulang-pulang, Pak. Itu mungkin ya. Videonya seperti itu. Nah, saya kembali tadi, Pak. Apa sih sebenarnya yang mendorong Pak Askolani ini untuk getol memperjuangkan kebudayaan itu? Di samping tadi mempertahankan ya, melestarikan itu aksara atau apa dan segala macam. Lain itu apa sih? Apa yang mau dikejar, Pak? Cari kaya nggak mungkin. Sudah pernah buat film nggak laku. Sudah menciptakan lagu. Kemudian apa yang dikejar? Apa namanya? Mungkin kepuasan batin. Ya. Tanggung jawab moral yang apa namanya? Orang yang bisa bertanggung jawab kan yang melihat persoalannya. Yang melihat persoalan. Mungkin karena kita semua tidak melihat persoalan itu sehingga tidak merasa ada yang bertanggung jawab. Mungkin di situ persoalannya. Kalau kita kan melihat betapa ancaman itu. Ya. Misalnya yang naskah-naskah kita dulu, Dua Sejoli kalau mencari itu sekarang itu di Australia. Dua Sejoli itu kisah. Iya, buku anak sekolah. Iya. Di Australia. Sudahkah berhasil naskah itu kita kembalikan ke Mandailing? Belum, masih di sana. Di Australia di mana didapat? Di Universitas Canberra. Di Universitas Canberra. Ya. Kenapa dia ada di situ? Karena orang luar lebih tertarik belajar budaya kita daripada kita sendiri. Kemarin baru semalam saya lihat dulu ada naskah
Tumbok Haleon itu malah di Universitas California. Ketemunya semalam baru saya lihat aslinya. Tumbok Haleon itu lapar terus dong gitu Pak? Enggak? Ya, itu ya bukan? Ya karena kita kan ingin di mana semua naskah-naskah yang dulu. Nah, siapa yang membawa ini naskah-naskah ini? Ada di Universitas California, ada di Canberra gitu Pak? Yang membawa itu para peneliti, dosen-dosen di luar peneliti. negeri, para profesor, mereka melakukan penelitian di sini. Naskah itu dibawa ke sana. Sedikit bicara penelitiannya, misalnya itu di sekitar tahun berapa? Sebelum merdeka atau? Sejak masa Orde Baru sebenarnya, bahkan sebelum merdeka pun ada penelitian itu. Sebelum merdeka, jadi ada penelitian itu terus berkembang sampai sekarang. Jadi mereka datang ke sini, kemudian naskah-naskah kita diboyong ke luar negeri, disimpan rapi di sana, digitalisasi. Digitalisasi berarti kalau kita cari misalnya di download bahasanya? Ya tetap buku aslinya. Buku aslinya. Iya, dia semacam di scanner dia. Pengalih bahasanya ada ya? Iya ada. Jadi itulah yang kita inginkan sebenarnya. Seharusnya naskah-naskah itu dikumpulkan semua oleh Litbang, itu didigitalisasi juga. Nah, saran kemudian sebagai apa ya namanya Pak ya, sebagai lembaga lain lah di luar pemerintah, budayawan atau lembaga-lembaga yang dibentuk itu, apakah tidak pernah ini menjadi sebuah kajian lalu disampaikan kepada pemerintah, dijelaskan bahwa ini penting supaya bisa kemana gitu, didigitalisasi atau dikumpulkan kembali dokumen itu pernah kan? Pernah sebenarnya kita sampaikan dulu, pernah kita rapat bersama dengan Litbang dulu. Waktu pembicaraan masalah Dewan Riset Daerah dulu. Tapi pada waktu itu memang Litbang beralasan bahwa mereka belum memiliki anggaran untuk itu. Ya, mentoknya di situ terus jadinya ya? Mentoknya di situ. Sebenarnya seharusnya ketika eksekutif ini ya terbatas melakukan ini semua, di DPR harus ada dorongan itu. Ya, tapi saya tidak tahu apakah di DPR ada yang tertarik untuk hal-hal begini. Padahal itu yang kita maksud yang serius itu. Oke. Kemudian upaya apa saja yang Anda lakukan misalnya agar ini terekspos gitu kan? Kemudian bagaimana cara mengungkapkannya, lewat apa gitu, dan teknisnya seperti apa, Pak? Ya paling kita menulis menulis di media, malah di Facebook malah kita tulis media sosial. Iya, media sosial. Satu-satunya itu perlu apanya? Upaya. Upaya. Iya, mudah-mudahan dengan acara ini lebih luas lagi. Ya. Tapi nggak bosan-bosan ya, Pak ya? Iya, tidak. Ya karena daya tariknya di situ. Saya pernah ke rumah tanggung jawab moral itu ya. Iya, ke rumah Pak Ardin Sregar. Beliau sudah berusia, saya pikir di atas 70 atau 80 tahun. Saya datang ke rumahnya, itu di situ masih disimpan di rumah Bapak itu naskah-naskah klasik Mandailing, tapi fotokopiannya. Fotokopiannya aslinya sudah diboyong, ada yang ke Universitas Leiden aslinya, fotokopian itu. Jadi saya beberapa diberikan fotokopi itu, bahkan dengan beliau sendiri, saking senangnya beliau ada orang yang tertarik untuk mendokumentasikan ini lagi. Saya malah khawatirnya nanti naskah itu yang namanya di rumah, kalau tidak kita dokumentasi, kita digitalisasi, hilang. Iya, sampai berapa lama lah tahan fotokopian? Makan rayap ya. Iya, seharusnya itu segera difotokopi, digitalisasi itu yang bisa abadi gitu, Pak. Baik, sahabat Istart FM, sepertinya kita terus sangat menarik sekali perbincangan kita tentang budaya ini. Oke, apa sih yang diperjuangkan oleh Pak Askolani sampai begitu getol melakukan upaya-upaya mengangkat budaya dan kearifan lokal di Mandailing Natal? Nah, padahal apresiasi yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha atau bahkan materi yang dikeluarkan. Berkali-kali saya sudah mengulik ini, tapi belum dapat jawaban. Apa yang mau dikejar itu hanya kepuasan batin dan rasa tanggung jawab moral. Kita simak segmen berikutnya, tetap stay di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita.